Untuk protein itu kisarannya antara 16-18%. Terus kemudian kandungan lemaknya itu kisaran antara 3 sampai dengan 4%. Jadi kalau dari ingredient sebetulnya hampir sama semuanya kalau dari kandungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicomania. Sampai jumpa kembali di Rispa Kicomedan Channel. Terima kasih kepada para sahabat Kicomania yang sudah memberikan masukan, tanggapan, dan kritikannya, baik melalui WhatsApp, Facebook, maupun YouTube Rispa Kicomedan Channel ini. Terima kasih juga apresiasi yang tinggi kepada sahabat Kicomania yang setia dengan channel ini. Pembahasan konten kita kali ini membahas tentang pur sebagai cemilan bernutrisi untuk murai batu. Di hadapan saya sudah banyak ini produk-produk pur, dan juga di pasaran semakin hari semakin bertambah banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi para sahabat Kicomania untuk memilih pur yang mana yang paling bagus, sehingga momongan atau murai kita semakin sehat, semakin gacor dan moncer di gantangan. Namun sebelumnya sahabat Kicomania, perlu diketahui bahwa di dalam konten ini sama sekali tidak menjustifikasi atau mendiskriminasikan salah satu produk pur, dan tidak ada yang mengendorse untuk konten ini. Termasuk lobe saya yang baru ini bukan endorse, ini beli sendiri alias beli sorangan. Jadi ini murni pendapat pribadi berdasarkan pengalaman dan sharing-sharing dengan para sahabat Kicomania. Simak terus konten ini sahabat Kicomania. Baik sahabat Kicomania, apa sih sebetulnya pentingnya pur bagi burung yang kita pelihara? Sahabat Kicomania, di hutan burung tidak perlu disangsikan kembali mengenai kecukupan ketersediaan makanan. Di hutan kebutuhan akan makanan untuk burung sangat melimpah, baik itu yang mengandung vitamin maupun mineral alami. Nah, contohnya misalkan protein bisa diperoleh dari serangga, ikan-ikan sungai, dan binatang-binatang kecil yang lainnya yang bisa dimangsa. Kemudian untuk vitamin bisa diperoleh dari tanaman ataupun buah-buahan hutan, baik yang dikonsumsi langsung ataupun yang telah dikonsumsi dicerna oleh binatang lain yang kemudian dimangsa oleh burung murai. Kemudian berbagai kebutuhan mineral pun juga banyak ditemui di alam. Contohnya misalkan batu kapur, terus kemudian juga bebatuan-bebatuan yang biasanya istilahnya kalau di dalam ekosistem kita mengasin. Nah, jadi burung itu kadang-kadang mematok-matok pasir, mematok-matok batu-batu kapur. Ini sebetulnya untuk kebutuhan mineralnya. Nah, itulah makanya sahabat Kicomania, kenapa kita tetap harus memberikan asupan nutrisi tambahan. Dalam hal ini yang kita bisa peroleh adalah pur. Dengan tujuan bahwa agar semua kebutuhan tubuh burung itu terpenuhi. Jadi itu tujuannya kenapa pur ini penting bagi burung. Karena murai sebagai burung pemakan serangga itu biasanya kita berikan pakan utama serangga yang mudah kita peroleh. Contohnya jangkrik, ulat hongkong, cacing,
ataupun mungkin banyak serangga-serangga lainnya, misalkan kecoa dubia dan yang lainnya. Nah, untuk itu serangga-serangga yang bisa kita berikan tadi, apalagi misalkan jangkrik hasil ternak, ulat hongkong hasil ternak, yang notabene tidak betul-betul bisa kita jamin kesehatan dari jangkrik, ulat hongkong ataupun dari serangga-serangga lainnya yang kita berikan ke murai kita. Untuk memenuhinya, tetap kita harus berikan nutrisi. Dalam hal ini biasanya itu terkandung dalam pur. Pur mana yang harus kita pilih? Simak terus konten. Sahabat Kicomania, untuk memilih pur mana yang baik untuk momongan atau burung kicauan kita, ada beberapa hal sebetulnya yang harus diperhatikan. Yang pertama sekali yang mudah kita perhatikan adalah kemasan. Tapi sahabat Kicomania, bisakah kita memilih pur dari kemasannya? Karena berbagai jenis kemasan, berbagai cara promosi, baik iklan dengan berbagai media massa, itu kadang menggiurkan kita. Tapi kita perlu hati-hati, kita harus cermat dalam memilih pur yang sesuai dengan momongan kita. Mari kita sama-sama cek satu-satu. Kita bahas dari kemasannya, sahabat Kicomania. Tapi sebelumnya, sahabat Kicomania, bahwa pur itu sebetulnya ada dua. Satu, pur yang diproduksi secara umum, yang biasanya itu ditujukan untuk kebutuhan harian burung. Dan yang kedua adalah pur yang diproduksi secara khusus untuk keperluan dan tujuan-tujuan khusus. Misalnya pur untuk lolohan, kemudian pur untuk meningkatkan kegacoran. Untuk itu sahabat Kicomania, jangan terkecoh dengan iklan, kita harus lebih cermat dalam memilih pur. Kita bahas satu-satu sahabat Kicomania dari kemasannya. Ini Fancy Bird Food 12 Egg Nutrition. Jadi kita lihat bahwa ini kandungan proteinnya 16%, kandungan lemaknya 3%, kandungan fibernya 6%, AS 9%, dan moisture atau kadar airnya sekitar 13%. Ini untuk Fancy Bird Food, dan di sini juga ada expirednya. Ini untuk 12 Egg Nutrition. Kemudian sahabat Kicomania, yang kedua inilah Fancy Gold Food. Fancy Gold Food yang versi seaweed atau rumput laut. Jadi warnanya hijau untuk purnya sahabat Kicomania. Kandungannya sahabat Kicomania, proteinnya 18%, artinya lebih tinggi 2% dari yang Fancy Bird Food. Kemudian fatnya 3,5%, kemudian fibernya 6%, seratnya 6%, kemudian S-nya 9%, dan moisture-nya lebih rendah sedikit, tadi 13%, ini 12% sahabat Kicomania. Ini Fancy Gold Food, expirednya juga ada, dan ini untuk yang versi seaweed. Selanjutnya sahabat Kicomania, ini Fancy Bird Food yang katanya dikhususkan untuk anti stres, dari Fancy juga. Kemudian ini garansi proteinnya adalah 16%, hampir sama dengan yang pertama tadi. Kemudian fatnya 3%, fibernya 6%, asnya 9%, dan moisture-nya 13%. Jadi kalau dari tiga produk Fancy ini kandungannya hampir sama tuh sebetulnya. Proteinnya kisaran 16 sampai dengan 18%, terus kemudian moisture-nya 12 sampai dengan 13%. Nah, ini hampir sama sahabat Kicomania. Jadi artinya bahwa apa? Ketiga produk ini sama sebetulnya kandungannya, hanya beda 1% saja di protein. Oke. Kemudian ini produk Topsong, ini yang banyak sekali populer di daerah Jawa nih dibandingkan dengan Sumatera. Ini Topsong Plus 3-in-1 Anti Stress Extra Power, dan ini untuk yang versi seaweed, artinya dia purnya berwarna hijau sahabat Kicomania. Ini garansi analisisnya untuk proteinnya 18%, crude fatnya atau lemaknya itu 4%, kemudian seratnya 6%, S-nya itu rata-rata 9% sama dengan yang lainnya, dan moisture-nya 12%. Jadi ini hampir sama, ini versi yang rumput laut. Kemudian ini yang bukan rumput laut, ini yang versi lainnya, varian lainnya, sama dengan garansi analisis, kandungan nutrisinya 18%,
Jadi hampir sama 18%, terus kemudian fatnya 4%, fibernya 6%, asnya 9%, moisture-nya juga 12%. Jadi kedua produk ini sama dari segi ingredientnya, dari segi kandungan nutrisinya. Hanya yang membedakan satu yang berwarna hijau, satu yang berwarna coklat. Oke, lanjut ke produk ke-6. Ini ada dari mereknya Sirvi Super Bird Food. Di sini katanya ada wheat prebiotik. Nah, ini pun juga versinya seaweed, artinya ini purnya berwarna hijau. Ini didedikasikan katanya untuk anti stres dengan pengkayaan vitamin dan mineral. Nah, kita lihat dari kandungannya, sahabat Kicomania, untuk kadar airnya itu adalah 12%, kemudian protein kasarnya 18%, lemak kasarnya 3%, jadi ini relatif rendah kandungan lemaknya, tapi di sini kandungan seratnya sangat tinggi, sahabat Kicomania. Itu kalau tertulis di sini adalah 9%. Biasanya tadi kalau yang namanya serat itu sekitar 6%. Ini 1,5 kali lipatnya lebih tinggi. Di sini juga tercantum ada kadar kalsium dan juga kadar fosfornya. Ada expirednya, terus kemudian ini ada keterangan nama Latin murai batu, kemudian juga habitatnya juga ada, jenis-jenis murai batu. Tapi ini saya pikir informasi yang tidak berguna dan mereka cantumkan di sini maksudnya apa saya nggak tahu nih, sahabat Kicomania. Tapi yang jelas perbedaannya bahwa ini adalah memiliki kandungan serat kasarnya yang relatif tinggi yaitu 9%. Lanjut sahabat Kicomania. Ini sama-sama produk fancy lagi, 9-star rated special for competition bird. Jadi untuk burung-burung lomba ini, sahabat Kicomania, ini yang versi natural herbs. Nah, natural herbs ini di sini disebutkan bahwa terdapat sumber sikimik acid yang merupakan kunci kandungan untuk menghindari flu burung. Garansi analisisnya proteinnya 18%, hampir sama dengan produk yang sebelumnya. Terus kemudian fatnya ini agak lebih tinggi, 3,5%. Kemudian fibernya tetap 6, asnya 9, moisture-nya 12%. Jadi ini hampir sama. Hanya ini kelebihannya di sini ada star anise. Star anise ini adalah untuk menghindari flu burung. Terus kemudian juga ada echinacea, itu menggunakan vitamin yang melawan penyakit burung. Jadi ada beberapa kelebihan khusus yang diproduksi, dan kalau di pasaran memang ini harganya relatif tinggi dibandingkan dengan yang sebelum. Kemudian ini produk dari Ronggolawe, ini untuk singing bird. Jadi ini makan wajib burung jawara. Nah, ini kaya akan vitamin dan nutrisi lengkap, dan di sini mengandung antioksidan. Baik sahabat Kicomania, kita balik. Ini dari kemasannya cukup bagus. Ini hasil analisis dari kandungannya, proteinnya 18%, terus kemudian lemaknya 4%, relatif tinggi, seratnya hampir sama dengan yang lain 6%, abunya sama 9%, kemudian kadar air 12%. Nah, jadi kelebihannya di sini ada antioksidannya untuk untuk keperluan burung dan menyehatkan burung. Ini dari produk Ronggolawe. Terus kemudian itu sahabat Kicomania, ke 8 jenis pur untuk harian dan juga untuk pur jawara. Ini adalah termasuk pur khusus, jadi American Selection AMS. Ini untuk ketepatan yang saya punya ini adalah AMS untuk meloloh trotolan. Kita lihat kandungannya sahabat Kicomania. Untuk kandungannya protein kasarnya itu 35%. Wah, cukup tinggi sahabat Kicomania. Artinya ini 2 kali lipat dari yang biasanya, yang hanya kisaran 16-18%. Kemudian lemaknya 18%, artinya ini juga cukup tinggi. Yang biasanya kisaran antara 3-4, ini 18, artinya bisa 5-6 kali lipatnya lebih tinggi. Serat kasarnya 3,6, moisture-nya 10, kemudian di sini ada asam ascorbat. Ini kegunaannya untuk menambah vitamin di yang dibutuhkan oleh totolan. Ada lutein dan juga ada taurin. Ada expirednya juga. Ini termasuk salah satu produk khusus. Oh ya, satu lagi sahabat Kicomania, ini
produk harian. Ini yang dikeluarkan dengan merek Super Pit for Ornamental Bird Food. Jadi kita lihat di sini khusus untuk harian, burung remaja ataupun juga untuk burung lomba. Kita lihat kandungannya, proteinnya 50% yang mengandung vitamin A dan B2. Ini sangat-sangat tinggi kandungan proteinnya, yang biasanya hanya sekitar 16-18, ini bahkan hampir 3 kali lipatnya dari yang biasanya. Sehingga saya pikir kalau untuk harian ini pemberiannya harus betul-betul dibaca, sahabat Kicomania, agar burung kita tidak rusak. Dan saya yakin bahwa dengan pemberian yang bagus, produk ini juga akan memberikan efek yang sangat baik untuk murai. Ini produk terakhir, produk ke-11 dari Super Pit, dan ini berwarna merah khusus untuk lomba, ternak atau breeding, dan memanjangkan bulu ekor. Kandungannya proteinnya 55%, lemaknya 5, seratnya 9, hampir sama tadi dengan yang produk tadi yang yang Sylvie tadi. Terus kemudian juga abu 12%, ini cukup tinggi, kadar airnya 10, dan ada kandungan kalsium dan fosfor. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan antara harian dengan yang lomba, ini proteinnya bedanya cuma sedikit nih, 55 dan dibanding dengan 50%. Jadi benar-benar ini harus benar-benar hati-hati dalam penggunaannya. Kenapa? Karena kandungan proteinnya cukup tinggi dan ini akan sangat berpengaruh terhadap performa dan kondisi burung. Jadi ikuti sesuai dosisnya, sahabat Kicomania. Nah, sahabat Kicomania, kita sudah membahas 11 produk pur berdasarkan kemasannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terkecoh dengan bentuk fisik atau kemasan karena sangat memukau sekali, sahabat Kicomania. Tapi yang jelas kalau tadi kita perhatikan bahwa dari ke-11 produk ini, dari 9 produk inilah yang bukan yang khusus ya, sahabat Kicomania, artinya 8 produk ini itu ternyata kandungannya hampir sama. Untuk protein itu kisarannya antara 16-18%. Terus kemudian kandungan lemaknya itu kisaran antara 3 sampai dengan 4%. Kandungan seratnya itu sekitar 6%. Asnya atau abu yang di sana ada mineral itu hanya 9%, dan moisture-nya atau kadar airnya itu berkisar antara 10 sampai dengan 13%. Jadi kalau dari ingredient sebetulnya hampir sama semuanya kalau dari kandungannya. Jadi sahabat Kicomania, seragamnya jumlah kandungan nutrisi di dalam 8 produk pur harian dan 3 produk khusus yang memang agak sedikit berbeda dalam kandungan proteinnya. Sekarang bagaimana kita cek dengan standar nasional Indonesia untuk pakan burung berkicau? Silakan simak, sahabat Kicomania. Jadi kalau berdasarkan SNI, ternyata memang seluruh produk yang kita evaluasi pada konten ini telah memenuhi standar nasional Indonesia untuk pakan burung berkicau. Pertanyaannya, apakah memang benar kandungan isinya seperti itu? Ini perlu penelusuran lebih jauh lagi, tapi yang jelas bahwa kemasan menunjukkan seluruh kandungan nutrisi dari berbagai produk yang kita bahas itu telah memenuhi standar nasional Indonesia untuk pakan burung berkicau.